Selamat pagi pemirsa, dua putusan Mahkamah Konstitusi menjadi harapan bahwa institusi yang menjaga kedaulatan rakyat masih bekerja. Rapat balik DPR RI merevisi Undang-Undang Pilkada, namun sesuai dengan keputusan MK, ini membuat rakyat tersentak. Publik melihat ada upaya pembegalan demokrasi lewat revisi Undang-Undang Pilkada tersebut. Rapat konsultasi KPU dengan DPR Senin besok pun harus dikawal agar tidak menjadi forum akal-akalan dari dua lembaga tersebut. Apalagi KPU selama ini mempunyai rekam jejak yang buruk dalam mematuhi konstitusi. Inilah editorial Media Indonesia di Sabtu 24 Agustus 2024 dengan tema Kawal Terus Putusan MK bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi nanti melalui sambungan telepon interaktif dan pagi ini sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi Iqbal. Angin segar kemarin. Ya betul. Akhirnya dikabulkan, tapi rakyat harus turun dulu. Masif harus melalui berdarah-darah dulu. Harus berdarah-darah, literally ya. Benar-benar kemarin kita saksikan baik melalui media sosial maupun turun langsung ke jalan. Nah masalahnya jangan senang dulu. Karena udah ada trust issue, tetap harus dikawal putusan MK ini. Nah sebelum kita membahas topik utama kita pada pagi hari ini Mas Ade, ada dua topik utama yang juga menjadi headline dalam Harian Media Indonesia yang bisa Anda simak dalam versi e-paper hari ini pemirsa. Yang pertama, KPU jangan belok haluan. Bolanya ada di KPU yang harusnya segera mengeluarkan, menerbitkan PKPU, tapi katanya mau rapat konsultasi dulu. Bagaimana Anda melihat ini, Kang Ade? Ya, pengalaman yang lalu-lalu KPU ini nggak bisa dipercaya ya. Karena kalau kita lihat misalnya ada putusan MK tentang keterwakilan 30% ya perempuan ya dalam pilkada kemarin, dalam pilpres kemarin. Nah ini kan menegaskan bahwa KPU memang harus selalu dikontrol ya. Jadi terkait dengan masa lalu misalnya yang kemudian oleh DKPP disebutkan bahwa terjadi pelanggaran oleh KPU tentang keterwakilan calon perempuan dalam DPT ya. Nah ini kemudian membuat publik tidak percaya dan kita pun tidak percaya juga. Nah oleh karena itu maka rapat konsultasi antara KPU dengan DPR pada hari Senin besok tentang Undang-Undang Pilkada tentang putusan 60 MK kemudian putusan nomor 70 MK ini harus dikontrol. Jadi boleh jadi ketika pada rapat konsultasi nanti KPU mendapatkan tekanan dan kemudian bisa berubah haluan seperti itu. Karena yang beredar itu membahas soal putusan MA, yang justru yang beredar itu yang membuat publik curiga ya. Betul, memang kalau kita lihat dari hierarki antara MK dan MA, MK itu lebih tinggi ya. MK ini menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 45, sementara MA di bawahnya, termasuk di antara yang sekarang ini ada yang di uji materi sebelumnya adalah tentang batas calon kepala daerah. Jadi MA memutuskan bahwa titik hitung usia 30 itu saat pelantikan, bukan saat penetapan calon. Nah, sementara MK kemarin memutuskan dalam putusan nomor 70 bahwa penetapan calon itu berdasarkan ketika dia ditetapkan sebagai calon, ya penghitungannya itu usia 30 itu. Nah, ini dianggap menguntungkan calon tertentu. Nah, oleh karena itu publik kemudian marah ya. Kenapa terjadi pengabaian, pembangkangan ataupun pembegalan konstitusi ya yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah. Kenapa pemerintah? Karena ketika rapat konsultasi tentang revisi Undang-Undang Pilkada kemarin, unsur dari pemerintah juga ikut hadir. Artinya sementara kalau kita dari Presiden Jokowi mengatakan bahwa kami menghormati putusan MK, tetapi faktanya unsur dari pemerintah hadir dalam rapat dengan DPR yang isinya adalah mengabaikan putusan nomor 60 MK, kemudian juga putusan nomor 70 itu yang membuat MK. publik marah. Betul. Ya. Jangan sampai ada toleransi untuk pembangkangan konstitusi. Jangan sampai ada toleransi juga untuk pembulian atau perundungan. Mas Ade, itu yang menjadi topik utama, menjadi headline dalam hari ini. Kasus kematian dokter spesialis yang juga mahasiswi PPDS Fakultas Undip dari Prodi Anestesi. Undip membantah ini karena bullying, perundungan, tapi biar bagaimanapun ada kasus yang sudah dicatat oleh pihak kampus. Nah, memang selama ini belum nol toleransi terhadap bullying ini. Ya, kalau kita lihat dari hasil penelitian ya, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan itu ada sekitar 300 aduan ya, perundungan yang terjadi pada program pendidikan dokter spesialis. Jadi mahasiswa yang mengikuti program dokter spesialis ini dirundung oleh seniornya. Disuruh macam-macam, suruh apalah segala macam yang di luar sebenarnya tugas dia sebagai seorang calon dokter spesialis. Nah, ini terjadi. Nah, oleh karena itu menurut saya ini harus diatasi ya. Bagaimana tidak hanya pada aspek penindakan ya,
kita membersihkan perundungan di program dokter spesialis, tapi juga pada pencegahan. Pada pencegahan misalnya bagaimana menciptakan suatu hubungan yang harmonis, hubungan yang hangat antara junior dengan senior. Ini saya kira perlu diciptakan suasana seperti itu. Tapi yang penting diantaranya adalah penindakan. Penindakan ini penting juga untuk menimbulkan efek jera sehingga tidak ada lagi perundungan. Nah, kita mengapresiasi kampus-kampus yang secara terbuka memang di kampusnya terjadi perundungan pada program dokter spesialis. Nah, ini kita apresiasi. Tapi ada juga kampus yang membangkang juga ini, menyangkal tidak ada perundungan itu pada program dokter spesialis. Nah, tetapi Kementerian Kesehatan menemukan itu di kampus itu. Nah, oleh karena itu menurut saya Kementerian Kesehatan harus bertindak tegas ya. Selain menciptakan bagaimana mendesain lingkungan program dokter spesialis yang kondusif gitu, manusiawi, tetapi juga pada aspek pencegahan, pada aspek penindakan jangan ragu-ragu. Berikan sanksi juga kepada kampusnya itu. Harus diputus budaya itu ya, kalaupun misalnya memang ada Kang Ade, apalagi kita berpikir dokter itu kan orang yang mulia istilahnya ya. Kita tidak menyangka ada juga perundungan di dalam fakultas kedokteran. Kita tidak ingin itu terjadi, harus nol toleransi. Dan juga itu harus dikawal, yang juga harus dikawal adalah putusan MK. Kenapa hari ini khusus mengangkat dan terus mengingatkan editorial agar mengawal terus putusan MK, Kang Ade? Karena MK ini adalah lembaga tertinggi ya, sebagai pengawal konstitusi, kemudian juga bagaimana menyelesaikan sengketa ketatanegaraan itu di MK. Kemudian juga sengketa pemilu dan sebagainya itu juga di MK. Jadi MK ini secara hierarki lebih tinggi daripada MA. Sementara MA kan menguji peraturan di bawah undang-undang. Nah, ini perlu menurut saya karena apa? Ini bagian dari komitmen kita untuk menegakkan bahwa kita adalah sebagai negara demokrasi. Negara demokrasi ini adalah bagaimana cabang-cabang kekuasaan ini bekerja sesuai dengan tupoksinya. Kita harus menghargai dan kita harus nurut. Kalau kita lihat MK ini kan putusannya final dan binding ya, final dan mengikat. Nah, oleh karena itu tidak boleh ada upaya-upaya untuk menganulir, upaya-upaya untuk mensiasati bagaimana untuk keluar dari putusan MK. Jadi menurut saya ini sebuah upaya bagaimana masyarakat harus terus mengawal ya dari track recordnya MK. Juga kalau kita lihat dari putusan MA misalnya tentang batas usia calon kepala daerah, ini juga aneh juga gitu loh. Jadi bagaimana uji materi tentang batas usia calon kepala daerah ini berlangsung setelah prosesnya selama 3 hari di MA. Ini kan terkesan ajaib gitu kan. Jangan sampai lupa dengan itu ya publik. Betul, iya harus tahu. Kawal putusan MK tapi juga harus dipertanyakan soal proses yang begitu cepat. Itu nanti kita akan bahas lebih lanjut, Kang Ade. Nanti kami juga undang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon. Kita saksikan bersama, inilah editorial media Indonesia pada pagi ini. Kawal terus putusan MK. Kawal terus putusan MK. Dua putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal penurunan ambang batas syarat pencalonan kepala daerah dan penolakan mengubah syarat usia pasangan calon kepala daerah merupakan angin segar bagi proses demokrasi di tanah air. Putusan itu juga wujud dari harapan rakyat bahwa institusi yang menjaga kedaulatan mereka masih bekerja. Putusan MK itu nyata-nyata membuka jalan untuk pencalonan kandidat-kandidat alternatif selain mereka yang dicalonkan koalisi partai politik besar. Itulah hakikat demokrasi, yakni saat rakyat yang berdaulat tidak diikat oleh pilihan calon yang tidak sesuai aspirasi mereka. Maka ketika selang 2 hari setelah itu, Balik DPR RI menggelar rapat untuk merevisi Undang-Undang Pilkada yang tidak sesuai dengan keputusan MK. Rakyat tersentak. Rakyat dengan caranya memenuhi ruang media sosial dengan pesan darurat. Dan tanpa ada yang mengomando, mereka marah dan turun ke jalan. Publik melihat ada upaya pembegalan demokrasi lewat revisi rancangan Undang-Undang Pilkada dengan mengabaikan putusan MK. Mereka mencium ada gelagat, ada kepentingan untuk meloloskan calon kandidat tertentu. Unjuk rasa ribuan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat yang merebak di berbagai kota di tanah air pada Kamis 22 Agustus akhirnya berhasil menggagalkan upaya itu. Tekanan yang dilakukan lewat aksi jalanan dan dunia maya itu terbukti efektif.
DPR sebagaimana dinyatakan oleh Wakil Ketua Sufmi Dasko Ahmad akhirnya mengikuti putusan MK. Akan tetapi, publik tidak percaya begitu saja. Berbagai elemen masyarakat bertekad tetap mengawal putusan mahkamah ini, apalagi mereka mencium gelagat ada yang masih mencari celah untuk bermuslihat. Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai pihak yang harus melaksanakan putusan ini, misalnya mengaku akan berkonsultasi lebih dulu dengan DPR sebelum menetapkan hasil revisi peraturan KPU atau PKPU mengenai pencalonan kepala dan wakil kepala daerah Pilkada 2024. Mereka berdalih hal ini dilakukan untuk memenuhi tata tertib sesuai keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Rapat konsultasi KPU dengan DPR yang rencananya digelar Senin 26 Agustus itu tidak mau tidak mesti dikawal agar tidak menjadi forum akal-akalan dua lembaga tersebut untuk mencari celah mengabaikan putusan MK. Apalagi KPU selama ini mempunyai rekam jejak yang buruk dalam mematuhi konstitusi. Pembina Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraina mencontohkan bagaimana lembaga itu tidak menjalankan putusan MK terkait dengan jumlah caleg perempuan pada pemilu 2024. Saat itu, KPU berdalih tidak mengubah aturan karena permintaan dari DPR berdasarkan hasil konsultasi. Begitu juga soal pencalonan mantan terpidana yang hak politiknya dicabut karena kasus tertentu. Baik KPU maupun DPR yang diwakili ucapan Sufmi Dasko berjanji akan menjadikan putusan MK sebagai dasar untuk menetapkan PKPU. Harus dicatat, putusan MK bersifat eksekutorial atau langsung dieksekusi dan bersifat mengikat untuk semua pihak tanpa terkecuali. Semua pihak termasuk DPR, KPU, Bawaslu, partai politik, pemerintah, maupun masyarakat harus mematuhi isi putusan MK itu. KPU dan DPR semestinya paham dan menyadari bahwa memain-mainkan kedaulatan rakyat bisa merobohkan demokrasi. Jangan coba-coba berdusta dan berkhianat atas jerih payah hingga tetesan air mata dan darah rakyat saat memperjuangkan demokrasi. Sebagai wakil rakyat, tidak semestinya mereka melawan kehendak rakyat demi mementingkan kelompok maupun golongan tertentu. Aksi unjuk rasa yang dilakukan berbagai elemen masyarakat di berbagai kota selama 2 hari kemarin hanyalah percikan kecil kemarahan mereka yang selama ini terpendam. Terlalu banyak yang dipertaruhkan jika amarah publik berubah menjadi anarki. Ingat kata pepatah, jangan coba-coba bermain api jika tak ingin terbakar sendiri. Kita sangat berkehendak kehidupan demokrasi kembali pada relnya yang sejati. Maka patuhi saja putusan Mahkamah Konstitusi. Kawal terus putusan MK, itulah topik utama dalam editorial Media Indonesia kali ini. Kami undang Anda untuk berpartisipasi nanti, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di editorial Media Indonesia, kawal terus putusan MK. Kang Ade, kenapa kita harus terus memonitor, tidak bisa kita percaya saja begitu, sesuai dengan proses yang akan berjalan? Ya, proses demokrasi ini kita tidak bisa percaya begitu saja memang. Sebuah demokrasi ini adalah upaya bagaimana kita meletakkan kedaulatan rakyat di atas semuanya ya, bukan di atas kedaulatan partai ya, ataupun elit tertentu yang menurut Profesor Saiful Mujadi adalah saat ini dikendalikan oleh kartel politik ya. Ini saya kira sangat memprihatinkan. Nah, kalau kita lihat dari DPR, konsultasi DPR, konsultasi KPU misalnya pada ketika PKPU tentang keterwakilan perempuan harusnya 30% sesuai dengan putusan MK, tapi kemudian itu diabaikan oleh KPU karena hasil konsultasi dengan DPR. Kemudian juga tentang calon terpidana misalnya, itu juga kemudian acuan dari KPU adalah patokannya hasil konsultasi dengan DPR. Nah, oleh karena itu harus kita kembalikan bagaimana kita sebagai negara hukum ini harus memiliki kepastian. Nah, kepastian ini maksudnya adalah jangan kemudian
kepastian ini bercabang-cabang gitu. Jadi kemudian menimbulkan keraguan. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat dari MK ini kan hierarki tertinggi. Hierarki tertinggi putusan-putusan yang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45 yaitu acuannya adalah MK. Yeah. Nah, kalau misalnya KPU mengabaikan putusan nomor 60, putusan nomor 70, putusan MK, ini juga berkonsekuensi sangat serius. Selain pelanggaran undang-undang, kemudian juga nanti hasil pemilu juga, hasil pilkada juga kemudian rawan digugat juga gitu loh. Legitimasinya juga nanti Legitimasinya juga sangat diragukan ya. Meskipun sudah ada jaminan Kang Ade, DPR sudah bilang, Presiden juga sudah bilang, putusan MK tidak akan mengeluarkan Perpu. KPU juga sudah bilang, kita tetap harus mengawal. Ya, pepatah mengatakan bahwa lidah tidak bertulang ya. Apalagi dalam dunia politik. Dunia politik ini kan the art of possible, seni kemungkinan. Kemungkinan bisa iya, bisa tidak. Nah, oleh karena itu saya kira hari ini muncul kesadaran yang luar biasa. Kemarin yang demo ribuan, yang ribuan massa di DPR itu tidak hanya mahasiswa, tapi juga elemen-elemen lain juga ada artis, ada pesohor dan sebagainya itu luar biasa Semua tumpah ruah, berbagai berkumpul kalangan tumpah di sana tanpa dikoordinir. tanpa dikoordinir. Jadi Dan yang menariknya adalah banyak relawan-relawan, banyak orang-orang yang bersedia untuk memberikan sumbangan makanan, minuman gitu. Jadi makanan Dengan minuman sukarela saya ya. melihat cukup banyak di sana gitu. Oke, jangan main-main dengan rakyat ya. Betul. Kita akan undang Anda pemirsa untuk memberikan opini terkait dengan tema kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin. Pak Tasrik Usman, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal, selamat pagi Bang Ade Alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah akan terus mengawal putusan MK Pak Tasrik Usman? Ya, saya menyarankan kepada seluruh rakyat Indonesia kita tetap kawal ya, sampai dengan adanya keluar PKPU tentang mengikuti putusan MK 60 dan 70 ya. Kita tahu persis sudah beberapa kali statement yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, kemudian Ketua KPU yang menjamin bahwa mereka akan melaksanakan putusan 60-70 MK itu. Tetapi perlu kita kawal karena sudah pernah terjadi ketika putusan 90 itu KPU tidak pernah ada konsultasi itu ke Komisi 2, sementara Komisi 2 juga diam. Nah, ada yang sangat tidak mendidik, yaitu pernyataan seorang kepala negara yang menyatakan bahwa ketika putusan 90 MK, beliau menyatakan bahwa kita harus hormat kepada putusan 90 yang meloloskan anaknya Gibran. Tetapi ketika putusan ini yang menolak adanya batas usia, beliau meminta juga dihormati adalah keputusan legislatif. Nah, hal yang membuat kemarin masyarakat marah itu Mas Iqbal, karena kemarin di balik itu terjadi kegenitan politik hukum sehingga masyarakat tidak terima. Nah, ini terakhir saya pesan kepada Pak Jokowi, Anda tinggal hitungan jam menjadi presiden, jangan lagi berbuat yang tidak membuat masyarakat senang. Tinggalkan legasi yang terbaik untuk bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman. Selanjutnya ada Pak Amrosi di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Amrosi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi semuanya. Baik, silakan singkat saja Pak Amrosi. Ya gini, ketika memang benar apa yang disampaikan penelpon pertama, ketika Pak Anwar Usman selaku Ketua MK memutus putusan 90 itu kan KPU tidak konsultasi, dan itu memang semua putusan MK kan sifatnya eksekutorial, artinya langsung berlaku. Terus DPR juga diam. Nah, sekarang kok harus konsultasi, makanya saya pesan kepada adik-adik mahasiswa, jangan mundur dulu demonya, Anda harus siap-siap. Anda harus siap-siap, siapa tahu nanti dini hari DPR rapat lagi memutus ngetok palu, siapa tahu, harus kita antisipasi. Banyak kejanggalan-kejanggalan Jokowi yang selama ini melenceng dari koridor demokrasi. Apalagi di luar demokrasi yang akhir-akhir ini Jokowi menetapkan kondomisasi bagi siswa SMP, SMS, dan lain sebagainya. Singkat cerita tuh misalnya saya punya anak bayi 3 bulan mau daftar SMA, boleh nggak? Nggak boleh. Saya ngotot, boleh wong saya kuasa. Nanti saya somasi SMA-nya kalau anak saya 3 bulan nggak boleh daftar SMA. Yang penting kan pada saat duduk di bangku SMA sudah umur sekian tahun. Itu ngeyel namanya Pak Jokowi. Baik.
Oke, terima kasih Pak Amrosi sudah kita tangkap poinnya. Pak Amrosi dari Temanggung, Jawa Tengah. Nanti kita bahas Mas Adi, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Kang Ade, jadi bagaimana untuk mengawal terus memastikan soal putusan MK benar-benar dijalankan? Ya, kita harus selalu memonitor ya, monitor pergerakan dari KPU, kemudian juga pergerakan dari DPR. Karena kalau kita lihat dari proses legislasi belakangan ini di DPR itu juga ajaib, simsalabim. Ada undang-undang yang diketok palu dalam hanya 2-3 hari. Ada yang sebulan misalnya yang sangat serius, misalnya sebelumnya misalnya dalam undang-undang KPK misalnya revisinya cuma sebulan itu. Jadi proses legislasi yang buruk ini kemudian yang simsalabim dan bernuansa politik itu biasa terjadi di DPR. Nah, oleh karena itu menurut saya harus betul-betul dikawal. Dan kita harus menyadari juga bahwa kita Indonesia ini berusia 79 tahun. Tagline kemarin adalah Indonesia baru, Nusantara baru, Indonesia maju. Tetapi yang terjadi adalah kemunduran demokrasi. Apanya yang maju kalau begitu? Nah, oleh karena itu demokrasi harus tegak. Selain ini perintah ada konstitusi, adalah demokrasi ini pilihan kita sebagai negara republik. Nah, oleh karena itu Tekanan publik masih dibutuhkan. tekanan publik masih dibutuhkan. Menurut saya sekarang mahasiswa terus mengawal, kemudian juga mereka juga bersiap-siap turun-turun lagi ke jalan dan sampai nanti kecolongan. Jadi kita lihat dari bagaimana rapat konsultasi antara KPU dan DPR ini juga boleh jadi nanti akan berbeda juga nantinya hasilnya. Nah, oleh karena itu kita harus betul-betul aware ya. Hari Senin ya, Kang Ade, nanti kita kawal terus Yang ya. paling penting adalah sense of crisis kita sebagai bangsa. Bagaimana kita menegakkan demokrasi itu harus tetap tumbuh dalam diri kita sebagai anak bangsa. Baik, karena agak ironis juga kalau kita sampai trust issue sama wakil kita sendiri di gedung DPR. Terima kasih Kang Ade. Nanti kita kawal terus ya, hari Senin nanti rapat paripurna, rapat dengar pendapat digelar. Dan pemirsa, KPU dan DPR semestinya paham dan menyadari bahwa memain-mainkan kedaulatan rakyat bisa merobohkan demokrasi. Wakil rakyat tidak semestinya melawan kehendak rakyat demi mementingkan kelompok maupun golongan tertentu. Jangan coba-coba bermain api jika tidak ingin terbakar sendiri. Kita sangat berkehendak kehidupan demokrasi kembali pada rel yang sejati. Maka patuhi saja putusan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Gunawan. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.